Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Siraj, kali ini kita berada di kantor Abu Siraj. Saya lagi ya santai-santai. Jadi ada beberapa poin tips dan trik yang ingin saya coba share kepada sahabat Abu Siraj sekalian. Kira-kira barang atau apa-apa saja yang boleh dibawa di koper ataupun di tas kabin pada saat Anda berangkat umroh atau perjalanan ke luar negeri. Nah, kalau untuk tas kabin, ya, kapasitas tas kabin itu umumnya berkapasitas 7 kilo. Namun masih ditoleran untuk beberapa maskapai tertentu seperti yang national carrier seperti Garuda, Saudi Airlines itu masih membolehkan atau tidak terlalu diperiksa dengan seksama pada saat pemberangkatan itu ditimbang secara detail. Jadi kalau misalnya Anda mau membawa lebih daripada 7 kilo, 8 kilo, 9 kilo, 10 kilo itu insya Allah masih possible, masih sangat memungkinkan. Namun untuk beberapa maskapai khususnya low cost carrier ya seperti AirAsia atau yang berangkat menuju ke, kalau misalnya di Kuala Lumpur itu berangkat menuju ke Kuala Lumpur International Airport 2. Nah, itu akan strict bahwasannya bagasi tidak boleh lebih dari koper kabin tidak boleh lebih dari 7 kilo. Artinya Anda harus menimbang semua tas sebelum berangkat atau masih di hotel atau di rumah, timbang dulu tasnya supaya jangan terjadi repot untuk pada saat check-in membongkar tas, mengurangi kilo bagasi yang berlebih. Nah, kemudian untuk tas kabin ya itu akan ada pemeriksaan X-ray sebelum kita menuju ke boarding gate ya. Di situ tidak diperbolehkan untuk membawa cairan yang isinya di atas 100 ml. Apakah itu air, madu, shampoo, sabun dan sebagainya yang isinya di atas 100 ml. Nah, umumnya kejadian bagi jamaah-jamaah umroh, khususnya jamaah-jamaah umroh yang usianya lanjut ya, jamaah-jamaah lansia, mereka selalu membawa minyak angin atau minyak kayu putih di dalam tasnya, dan itu yang ukurannya besar, ataupun madu. Nah, itu kami sarankan untuk meletakkannya di dalam tas koper besar. Nah, sedangkan untuk minyak kayu putih atau cairan-cairan lainnya, parfum yang ukurannya di bawah 100 ml itu masih diperbolehkan untuk masuk di tas kabin. Kemudian yang tidak diperbolehkan lainnya adalah power bank. Nah, power bank berkapasitas melebihi 20.000 mAh itu tidak boleh masuk ke dalam tas kabin. Sedangkan di bawah itu juga tidak diperkenankan masuk ke dalam tas koper besar. Artinya di dalam koper besar Anda tidak boleh meletakkan power bank untuk kapasitas berapapun. Sedangkan power bank yang lainnya di bawah 20.000 mAh Anda bisa meletakkannya, membawanya di tas kabin sampai ke kabin pesawat. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan adalah umumnya adalah senjata tajam, gunting, kemudian pisau, kemudian obeng, kemudian tools ya. Saya pernah kemarin itu di Kuala Lumpur ya, mainan tools untuk mainan anak saya, yaitu kunci apa namanya, kunci ring, itu tidak diperkenankan. Padahal itu hanya sekedar kunci, bukan bermaksud senjata atau apa, tapi itu tidak diperbolehkan. Jadi tools perlengkapan bangunan atau kunci sejenisnya itu tidak boleh dibawa ke dalam kabin pesawat. Yang kemudian yang tidak diperkenankan adalah makanan-makanan yang berbau menyengat seperti durian atau kemudian manggis, kemudian atau nangka, cempedak, itu tidak diperkenankan. Jadi kalau misalnya Anda ingin membawa makanan-makanan seperti itu boleh dimasukkan ke dalam koper besar dengan catatan Anda harus membekukannya terlebih dahulu, sehingga kemudian setelah dibekukan kemudian di wrapping dengan baik sehingga tidak ada bau atau aroma yang keluar di pesawat. Kemudian barang-barang tidak diperkenankan untuk dibawa di atas tas kabin, yaitu paling sering itu adalah korek ya, mancis kalau bahasa orang Sumatera, itu tidak diperbolehkan masuk ke atas pesawat. Jadi bagi Anda yang ngerokok, usahakan jangan ngerokok lagi ya. Jadi nanti mancis atau koreknya itu ditinggal di rumah, tidak diperkenankan untuk naik ke atas pesawat. Dan
Satu lagi yang tidak boleh, tapi ini jarang sekali, ini khusus bagi petugas-petugas keamanan, apakah itu TNI atau Polri, tidak boleh membawa senjata api di kabin. Dia harus dititipkan kepada kru atau kru pesawat atau pilot. Nah, kemudian untuk tas koper ya, itu kunci yang harus Anda ingat adalah bahwasannya tas koper tidak boleh melebihi kapasitas, untuk satu tas koper tidak boleh melebihi kapasitas 34 kg satu buahnya. Jadi berapapun Anda membeli kilo bagasi dalam pesawat, apakah 50 kilo, 60 kilo, tapi tidak boleh sekali bawa. Dia harus dipecah dua, maksimal sekali 34 kilo. Kemudian Anda buat lagi 34 kilo, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau satu unit 34 kilo itu langsung ditolak dan Anda harus diminta untuk membagi dua bagasi yang sudah dibawa. Kemudian air ya. Nah, bagi jamaah umroh biasanya sering sekali membawa air zam-zam di dalam tas kopernya. Apakah ini diperbolehkan? Secara peraturan penerbangan ini dilarang. Namun memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali jamaah yang selalu meraping air zam-zam yang dia bawa dari Masjidil Haram di Mekah atau di Madinah, kemudian dimasukkan ke dalam tas koper, ditutup dengan kain ihram ataupun selimut atau apapun namanya, kemudian disimpan di dalam tas, kemudian dimasukkan ke dalam koper dan ingin dibawa ke tanah air. Nah, kalau memang rezeki itu tidak diperiksa oleh pihak bandara, maka Anda bisa menerima koper tersebut dengan keadaan aman sampai ke tanah air. Tapi ada konsekuensi yang Anda harus terima, bahwasanya sebagian petugas bandara itu akan memfilter, melihat di dalam koper itu apakah ada cairan. Kalau cairannya masih 1 atau 2 botol itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah lebih dari 5 atau 10 botol air mineral, atau bahkan kemarin jamaah kita ada yang membawa 5 liter langsung dalam satu jerigen, 5 liter air zam-zam dalam satu jerigen, itu di X-ray kemudian dipanggil jamaahnya oleh pihak bandara, kemudian harus dibongkar dan dikeluarkan air yang melebihi kapasitas di dalam koper. Nah, pastikan Anda selalu menjaga barang bawaan selama di bandara. Jangan pernah mau menitipkan apapun ke barang Anda kepada orang lain, dan jangan pernah mau dititipkan barang atau apapun ke orang lain kepada Anda, karena kita tidak mengetahui, tidak tahu apa barang yang dititipkan kepada kita. Kalau misalnya itu ternyata bom atau narkoba, maka Anda yang harus bertanggung jawab. Maka kalau Anda tidak mengenal, kalau kita tidak mengenal siapa yang menitipkan barang kepada kita, usahakan untuk tidak menerima dan tolaklah dengan baik, karena itu akan menjaga kenyamanan dan keamanan Anda pada saat penerbangan. Terima kasih, itu tips dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.